Singga kala singga, tan sumingga durga kala sumingkir. Inilah Kiblat Papat, kembali lagi bersama saya Yesi Dayak di channel YouTube Kiblat Papat. Warga Papat, hari ini pada tanggal 28 Juli 2025, tepat 20 hari dari meninggalnya almarhum Arya Daru Pangayunan yang meninggal pada tanggal 8 Juli 2025 di kosnya yang berada di Menteng Gondang Dia. Dan hingga hari ini, Kepolisian Republik Indonesia belum juga merilis secara resmi apa yang menjadi penyebab dari meninggalnya almarhum ADP ini. Dan di sini seperti biasa saya akan menggunakan kartu tarot saya untuk melihat apakah Kepolisian Republik Indonesia akan mengungkapkan secara terang benderang penyebab dari kematian almarhum Arya Daru Pangayunan ini. Dan di sini saya mohon izin berkoneksi dengan almarhum Arya Daru Pangayunan. Baik. Apakah Kepolisian Republik Indonesia akan membuka yang sebenar-benarnya? Kartu yang pertama adalah The Devil. Kita ketahui, The Devil adalah energi kejahatan. The Devil, the demon, atau mohon maaf di sini adalah berkaitan dengan iblis atau niat jahat, niat yang sangat jahat sekali. Ya, tadi pertanyaannya, apakah ini akan terungkap yang sebenar-benarnya? Jika dilihat dari kartu The Devil, ini mustahil diungkapkan yang sebenar-benarnya. Karena di sini adalah semua tindakan kejahatan, hal-hal yang diputarbalikkan, ya tidak sesuai dengan realita. Tidak ada lagi yang namanya jiwa kemanusiaan, empati, moralitas sudah hilang di sini karena ini adalah devil yang muncul. Ya, di sini mengisyaratkan, mohon maaf sekali, tidak ada satupun fakta yang sesungguhnya yang akan dirilis pada tanggal 29 Juli hari ini, ketika konten saya juga pada saat ini ditayangkan. Ya, saya melihat dengan kartu The Devil ini sungguh luar biasa, sangat, mohon maaf sekali, sangat sadis, memutarbalikkan cerita. Kenapa ini bisa terjadi? Ace of Pentacles, ya, uang besar, koin, dan ini adalah kartu as dari koin, artinya uang yang sangat besar bermain di sini. Inilah manusia akan menjadi hilang akal sehat, hati nurani, rasa kemanusiaan, tidak peduli jabatannya apa, pangkatnya apa, tapi ketika manusia sudah hilang moral, ini akan menjadi nol. Ketika dibutakan oleh uang, ingat, ini hanya sementara di dunia. Namun inilah realita kehidupan hari ini. Masyarakat, warga Papat harus tahu. Ya, kita hidup di era yang sangat tipis sekali jiwa, empati, kemanusiaannya terhadap manusia lain. Dari prediksi saya sebelumnya, sudah ada 3 konten dan ini adalah konten keempat. Saya sudah merilis dari awal bahwa ini meninggal, terdapat bekas lebam di badannya, di sekujur tubuhnya karena dilakukan penyiksaan, kemudian juga dilakukan pembiusan. Itu adalah konten awal saya, bagaimana beliau meninggal dengan cara-cara yang sangat sadis yang dilakukan oleh orang profesional, ya. Dan ini sangat terencana, kenapa sampai dilakban. Kemudian juga saya menceritakan bagaimana sebelum mengakhiri, mohon maaf sekali lagi, mengakhiri nyawanya pun beliau almarhum masih dicekik. Ini sudah ada di konten-konten saya sebelumnya. Ini kan sangat sadis ketika ini hari ini dirilis, diputar balikan fakta dan ini tidak diungkapkan ke permukaan. Ya, disinilah ya, mohon maaf sekali,
Kepolisian Republik Indonesia yang selalu menjadi pertanyaan secara kita tidak perlu menutup mata begitu ya, bahwa rasa percaya masyarakat pada saat ini sangat tipis kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia. Mohon maaf, ini tidak bisa kita tutupi lagi gitu ya, ini menjadi realita. Lalu di sini, mengapa ini sampai terjadi? Ada Six of Wands. Ya. Ada nama baik, ada kedudukan, ada hal besar yang harus diselamatkan, sehingga ya rakyat jelata ini yang bernama, mohon maaf, almarhum Arya Daru Pangayunan harus dikorbankan demi orang-orang yang padahal kita sesama manusia. Hanya saja mungkin membedakan saat ini adalah kedudukannya dia sebagai pejabat, sebagai orang yang memiliki harta, kekayaan. Ya, inilah manusia ketika merasa dia paling tinggi, paling memiliki jabatan, paling memiliki uang, kekuasaan, lupa bahwa jati dirinya sebagai manusia, bahwa ini semua akan berakhir. Dalam sekejap ini bisa berputar dengan sangat cepat. Anda yang hari ini pada saat ini duduk di posisi yang di kursi megah ini, esok juga akan tenggelam. Esok juga akan masuk ke liang kubur sama seperti almarhum ADP. Sadari itu. Inilah ya, betapa luar biasanya. Sangat di sini saya dapat merasakan, mohon maaf, saya dapat merasakan batin almarhum ADP. Ya, ini sangat sakit. Ketika diungkapkan segala sesuatu tidak sesuai dengan realita. Ketika segala sesuatu digiring kemana-mana. Yang beredar di media dengan berbagai opini, mulai dari kasus percintaan, mulai dari obat kuat, mulai dari kelainan. Ini ya, mohon maaf di sini. Ini kan hal-hal yang bukan hanya melukai jiwa dari almarhum yang sudah wafat, namun ini ada keluarga, ada orang tua, ada saudara, ada anak. Bagaimana ini kalau terjadi kepada Anda semua yang saat ini menerima uang besar itu? Inilah yang saya tidak habis pikir di sini, dan ini sangat melukai sekali. Saya percaya warga Papat, seluruh masyarakat Indonesia sangat kecewa dengan apa yang dirilis hari ini. Dan di sini juga saya melihat, ya seolah-olah ini adalah bunuh diri. Mohon maaf, ini terakhir kalinya saya untuk terkoneksi dengan almarhum Arya Daru Pangayunan. Saya melihat jendela menjadi titik kunci. Jendela adalah tempat keluar masuknya pelaku. Jadi jangan menggunakan alibi bahwa kunci smart door ini, justru dengan ada smart door inilah ini dapat dihacker. Ya, justru dengan kunci seperti ini justru akan dapat dihacker, akan dapat dibobol dengan sangat mudah oleh ahli IT. Namun saya melihat di sini orang ini keluar masuk lewat jendela. Itulah yang membuat jendela ini gampang dicongkel. Inilah ya, jadi dari mana keluar masuknya pelaku pembunuhan ini adalah dia melalui jendela. Dan juga ini pintu juga sudah bisa dibobol dengan melalui hacker. Ini yang saya lihat di sini. Ini yang tidak akan terkuak. Ini yang menjadi alibi bahwa almarhum melakukan bunuh diri selama ini. Ya, jika lakban ini dibuka, di dalamnya ini ada kresek. Di dalam kresek ini ada bekas tali, ada lebam di mana-mana. Jika mata batin atau dilihat dari mata indigo, ada racun yang bersarang di dalam lambung. Ya, ada bius yang diberikan kepada almarhum, ada tendangan, ada pukulan yang almarhum alami sebelum meregang nyawa. Ini luar biasa sadis. Ya, ini luar biasa sadis. Namun inilah terjadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang berusaha didesain sedemikian rupa sehingga terlihat sempurna.
Namun, ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada celahnya. Hati-hati. Mata masyarakat Indonesia saat ini sudah jeli. Sudah banyak kasus-kasus besar terjadi di Indonesia yang tidak tuntas, tidak selesai hingga saat ini. Seperti kasus Vina Cirebon, kasus Sambo, bahkan kasus di Lampau seperti Munir, Marsinah yang hilang ditelan kegelapan malam menjadi abu-abu hingga saat ini. Ya, di sini saya melihat memang ini akan menjadi abu-abu juga. Dan di bottom deck kartu ada kartu strength. Berat sekali, sangat sulit sekali. Mendesainnya pun sangat sulit sebenarnya. Mendesain kebohongan ini. Ya, ini berat sekali sebenarnya. Berat hati untuk diungkapkan karena ini ada rasa was-was juga. Bagaimanapun polisi juga manusia. Mereka juga memiliki rasa bersalah, atau tidak semua polisi di sini, mohon maaf ya, ini oknum ya. Ya, jika ada yang tega itu oknum. Tapi saya melihat di sini juga ini ada yang dengan berat hati, tapi ini terpaksa juga harus diungkapkan. Ini sulit sekali. Mencari kebenaran ini sulit. Ya, berat sekali. Ini mengangkatnya sangat berat. Dan pada hari ini pun ketika dirilis ke permukaan, ya, membuka penyebab kematian ini pun sebenarnya dengan sangat berat hati Kepolisian Republik Indonesia untuk menyampaikan. Secara batin, bapak-bapak ini tidak tega. Namun secara tugas dan perintah, mereka harus siap dan melaksanakan. Karena di sini melibatkan orang-orang besar. Ada yang harus ditutup. Inilah keluarga Papat, apa yang akan menjadi pernyataan pada hari ini dari Kepolisian Republik Indonesia. Dan ini tentunya akan mengecewakan banyak pihak, terutama keluarga besarnya. Ya, dan warga Papat perlu ketahui. Di mana tidak ada kebenaran, maka di situ juga tidak akan pernah ada kebaikan. Dan percayalah, kebenaran itu cepat atau lambat akan menemukan jalannya sendiri untuk membuktikan tentang kebenaran itu. Maka di sini, ketika semua hari ini dibikin abu-abu, percayalah, mungkin tidak hari ini semuanya menjadi terang benderang. Namun saya melihat sekitar 5 tahun ke depan, kurang lebih, ini akan terkuak, akan terbuka lebar. Ada seseorang yang akan membuka ke permukaan lagi kasusnya. Jadi, Anda yang hari ini terlibat dalam kasus besar ini, hati-hati. Karena 5 tahun ke depan, nama Anda akan dibuka secara terang benderang ke publik. Inilah kehidupan. Hukum karma ada. Roda hidup berputar. Saat ini berada di atas bisa semena-mena. Esok hari roda ini akan berputar dan Anda semua ada di bawah. Dan ingat kembali, kita semua akan kembali ke atas. Ya, inilah. Saya mohon maaf, mungkin di sini saya kembali lagi. Cukup emosional saya ketika membahas almarhum Arya Daru Pangayunan. Saya tidak memiliki kedekatan, apalagi mengenal beliau, saya tidak mengenal. Namun jiwa saya terkoneksi dengan almarhum. Rasa kemanusiaan saya, empati saya, bagaimana seorang yang berjiwa kesatria, banyak membela di luar negeri, WNI, ya, korban dari TPPO, bahkan di sini organ tubuh, penjualan organ tubuh yang tidak terekspos di Indonesia. Almarhum ini pernah menjadi saksi. Jadi jangan memperkecil bahwa dia seorang diplomat biasa. Bahkan hingga di akhir hayatnya pun sedang berada di puncak karir. Ya, ada satu permasalahan atau kasus yang memang sedang masih dia handle di Myanmar sebelum dia berangkat ke Finlandia. Ini kan seorang yang memiliki dedikasi luar biasa, namun harus dihabisi oleh tangan-tangan kotor, tangan-tangan rakus yang berkeliaran di negeri ini. Baik, keluarga Papat, saya rasa inilah prediksi terakhir saya tentang almarhum Arya Daru Pangayunan.
apapun yang kepolisian sampaikan, saya tetap meyakini bahwa almarhum ini adalah dibunuh, bukan melakukan bunuh diri. Dan suatu saat, saya sangat meyakini bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Terima kasih warga Papat, saya Yesi Dayak. Sampai bertemu kembali di reading tarot saya yang akan datang. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen channel YouTube Kiblat Papat yang selalu mengupas dengan mata batin paling awas, karena Kiblat Papat yang paling tepat. Salam.